Puji Bapak Yahweh, kita akan dengar firman Tuhan ya dalam kitab Yohanes pasal 1 ayat 3 ayat 17. Yohanes pasal 1 ayat 17, kita akan sama-sama baca ayat ini. Yohanes 1 ayat 17 kita akan baca bersama sebagaimana ada di capture depan ya, supaya terjemahannya sama. 3, 4. Sebab Taurat telah diberikan melalui Musa. Anugerah dan kebenaran telah datang melalui Yeshua HaMashiach. Haleluya. Silakan duduk. Puji Bapak Yahweh. Ini judulnya ya, mungkin kalau kita kasih judul ya, Torah, Anugerah dan Kebenaran. Ya, Torah, Anugerah dan Kebenaran. Torah adalah bagian daripada kebenaran firman Tuhan yang tertulis ya, yang tertulis dari kitab Kejadian sampai kitab Bilangan ya, semua 5 kitab daripada yang dituliskan Tuhan, yang diberikan dan diajarkan kepada Moshe atau Musa bagi bangsa Israel. Dan kita juga sebagai mana firman Tuhan dikatakan keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Jadi kita menerima ini semua, menerima berkat. Ya. Nah, kita melihat di sini bahwa segala sesuatu pasti ada sebabnya, pasti ada sebab. Ya. Kita melihat sebenarnya Torah itu kan juga merupakan perjalanan sejarah. Ya, perjalanan sejarah dari bangsa pilihan Tuhan, khususnya umat Israel. Ya. Nah, sekarang kita coba lihat sejarah dalam bahasa Inggris ya. Itu apa? History. Ya. HISTORY. History. Sejarah. Sekarang kita masukkan kata di HISTORY. Kita tambahkan S di sebelah S yang sudah ada. Ya, jadi HISSTORY. Betul? Sekarang kita belah dua nih. Kita belah dua. S sama S itu kita belah. Kita ke sejarah. Jadi menjadi apa? His story. Siapa his? His ya. His itu ya, kalau boleh saya terangkan sedikit, itu kata ganti apa? Kepunyaan ya. Umpamanya mine itu umpamanya I have a book. I have the book. The book is mine. Mine itu yang kata ganti kepunyaan untuk I. Ya. Kalau he, kata ganti kepunyaannya menjadi his. Kalau she, kata ganti kepunyaan menjadi hers. Ya, dan seterusnya. Ya. His story. Cerita Bapa Yahweh kepada Musa tentang penciptaan manusia atau tentang masa mulai penciptaan sampai kepada bangsa pilihan Tuhan dipilih, bangsa pilihan Tuhan diperbudak, bangsa pilihan Tuhan dibebaskan. Itu history, ada ceritanya Tuhan. Ceritanya Bapa Yahweh kepada siapa? Kepada Musa. Tuhan bercerita kepada Musa 40 hari, 40 malam. Tidak makan, tidak minum, tidak tidur. Ya. 40 kali 24 jam.
berapa itu? 24 kali 4, 960 jam. Ya, kalau saudara ikut kursus yang intensif, ya, paling seminggu 4 hari. Ya, mungkin sehari 4 jam. Ini 40 hari, 40 malam, 40 dikali 24. Tuhan bercerita kepada Moshe atau Musa tentang penciptaan dan seterusnya sampai kepada bangsa Israel dipilih, kemudian bangsa Israel diperbudak, kemudian bangsa Israel dibebaskan. His story, ceritanya Tuhan. Ya. Jadi kalau cerita ya pasti panjang. Ya. Nah, kita akan bercerita. Apa yang Tuhan ceritakan kepada Moshe, kita coba ambil beberapa intisarinya. Ya, nggak bisa semua, tapi ada beberapa yang kita bisa ambil. Ya. Kalau kita lihat, Tuhan menceritakan kepada Moshe bahwa pada awalnya Elohim menciptakan langit dan bumi. Ya, Bapak Yahweh cerita nih sama si Moshe. Pada awalnya Elohim menciptakan langit dan bumi. Ya. Tetapi tiba-tiba pada ayatnya kedua, ya dalam Kejadian pasal 1. Kita baca ayat 1 2. Pada awalnya Elohim menciptakan langit dan bumi. Kemudian tiba-tiba pada ayat kedua, bumi menjadi tak berbentuk. Berarti ada suatu kekuatan di sana yang mengacau, ya, dan hampa dan kegelapan ada di atas permukaan samudera raya, dan roh Elohim ada mengeram di atas permukaan air. Ya, saya pribadi percaya, ya, saya pribadi percaya bahwa hal-hal yang mengapa dari ayat 1 yang dikatakan Bapa Yahweh menciptakan langit dan bumi pasti sempurna. Tetapi tiba-tiba jadi kacau balau. Ya. Tiba-tiba jadi kacau balau. Saya percaya karena Musa ini atau Moshe adalah orang yang dikasihi Tuhan. Pasti Moshe diceritain sama Bapa Yahweh apa yang terjadi, apa yang sesungguhnya terjadi. Ya, tetapi ada beberapa ayat seperti kayak Daniel, ada hal-hal yang tidak perlu ditulis. Karena nggak boleh ditulis ya kita hanya bisa menafsir. Saya tangkap ya, menafsir. Menafsir itu artinya kebenarannya ya prosentasenya mungkin kecil. Atau bahkan mungkin sama sekali nggak benar. Ya tapi kita kan boleh menafsir. Tapi saya berulang kali katakan kepada saudara, kalau saya menafsir, saya kan kasih tahu. Ini tafsiran. Semua tafsiran itu ya bukan jaminan untuk kita selamat. Nggak ada ini. Hanya untuk kita mengetahui sebagai pengetahuan. Ya. Mose pasti mendapatkan cerita dari Bapa Yahweh apa yang terjadi. Tetapi ada hal-hal yang ditutupi. Kenapa? Karena kita lihat dalam Ulangan 29 ayat 29. Ulangan 29 ayat 29. Hal-hal yang tersembunyi adalah milik siapa? Ya. Ya. Dan Elohim kita. Dan hal-hal yang dinyatakan adalah milik kita dan anak-anak kita sampai selamanya, supaya kita melakukan semua perkataan Torah. Jadi memang ada hal-hal yang disembunyikan oleh Tuhan. Tapi saya pribadi, Moshe pasti tahu. Tapi Tuhan larang, jangan ditulis. Nah, itu tafsiran saya. Ya.
Kenapa? Orang ngobrol ya pasti cerita kebuka kan, open. Pasti dia ceritain semua. Dan saya percaya ketika Tuhan menciptakan sesuatu, pasti sempurna. Ya. Sempurna dalam arti kata, ya, kita menafsir kan saya bilang sempurna. Apakah di situ sudah ada manusia? Kenapa enggak? Apakah di situ sudah ada binatang? Kenapa tidak? Sudah diciptakan. Karena Tuhan menciptakan kan semua sempurna. Tetapi kemudian bumi menjadi tak berbentuk. Ya, hampa, kegelapan ada di atas permukaan samudera raya. Kalau saya mau katakan tafsiran saya, inilah sebenarnya air bah yang pertama yang melanda muka bumi. Bukan zaman Nuh ya. Kan samudera raya menutupi permukaan. Ya. Artinya kalau toh penafsiran kita atau saya, jangan kita lah saya ngomong kan, bahwa waktu diciptakan itu sudah komplit semua. Tetapi karena pekerjaan si jahat, semua hancur. Samudera raya mati semua yang hidup. Itu kan penafsiran saya, tapi saya saudara bisa berpikir kira-kira benar apa enggak. Kita kan boleh menafsir. Ya. Dan di sini kita melihat ya kegelapan, kemudian jadi tak berbentuk. Disinilah yang ditafsirkan. Saya pernah khotbah tentang ini ya, kita rewind lagi. Dalam Kejadian 1, antara Kejadian 1 ayat 1 dan Kejadian 1 ayat 2. Disinilah ditafsirkan. Terjadi pemberontakan si siapa? Hal-Bensak. Si setan. Dan dia merusak semua pekerjaan Tuhan. Ya, dia merusak semua pekerjaan Tuhan. Nah, kenapa ini harus diceritakan? Ya kan histori, cerita Tuhan. Kita boleh bayang-bayang. Di museum-museum, saya kadang-kadang suka nonton di National Geographic. Saya senang ya nonton itu pengetahuan. Ada museum-museum, ada dinosaur. Oh, ini fosil sudah sekian juta tahun. Apa mungkin? Mungkin. Karena kita tidak tahu berapa lama waktunya setelah bumi diciptakan, kemudian dihancurkan. Kita tidak tahu. Ya, kita tidak tahu. Tapi itu rahasia Tuhan. Tetapi kenyataan membuktikan dinosaurus itu ada. Mamut itu gajah yang raksasa. Kalau saya nggak salah tahun lalu apa ya, di daerah Jawa Tengah ditemukan fosil gading gajah yang besarnya hampir sebesar pohon kelapa. Nah, saudara bayangkan, kalau gadingnya aja sebesar pohon kelapa, berapa besar ukuran gajah. Nah, kita sedikit membanding-bandingkan. Berdasarkan apa yang saya tangkap ketika nonton National Geographic, kan suka ada binatang ini segala macam. Salah satu binatang adalah jerapah. Jerapah boleh dibilang binatang yang paling tinggi saat ini. Betul? Dan menurut apa yang saya tangkap, jerapah yang paling tinggi kira-kira sekitar 5 meter. Itu jerapah. Kita mau bikin perbandingan. Jerapah itu sekitar 5 meter paling tinggi. Ya mungkin lebih, tapi kan kira-kira aja. Ya. Nah, sekarang kita mencoba membandingkan. Manusia yang paling tinggi
berapa? 2 meter, 2,5 meter. Baru-baru ini saya dikasih lihat sama istri saya, ada orang yang tinggi di Cina, dibaptis. Tingginya sekitar berapa? 2,5 meter. Yang baptis saja separuh badan. Terpaksa dia mungkin harus duduk untuk bisa dibaptis. Ya. Katakanlah orang yang paling tinggi itu 2,5 meter. Jadi jerapah 5 meter itu 2 kali tingginya manusia. Perhatikan ya. Kemana saya mau tuju ini. Dinosaurs atau binatang-binatang purba yang ada fosilnya. Berapa tingginya? 30-an meter, 40-an meter. Ya bukan dia waktu jalan pasti berdiri. Katakanlah 30 meter. Kalau kita ambil perbandingan tadi jerapah dengan manusia yang tertinggi zaman now, dibandingkan zaman di mana dinosaurus ini hidup, di mana mamut itu hidup, kita ambil perbandingan yang sama. Kalau dinosaurus itu tingginya 30 meter, berarti kira-kira manusia itu manusia purba ya. Tingginya sekitar 10 sampai 15 meter. Bisa ditangkap maksudnya. Ya. Dan kita melihat bahwa ya saya tidak tahu, memang suka dilihat di medsos itu kan ada penemuan fosil-fosil manusia raksasa. Kepalanya aja lebih besar dari manusia. Bukan manusia Indonesia ya, manusia luar. Jadi kalau kepalanya sebesar itu, bagaimana orang? Kalau kita bandingkan dengan apa yang saya katakan tadi, mungkin aja orang itu tingginya 10 sampai 15 meter. Ya. Tetapi itu sebelum terjadinya kekacauan. Kita boleh menafsir kan? Karena kita tidak tahu persis kapan itu. Ya. Kita tidak tahu persis. Ya. Kalau dia umurnya sekitar cuman 10.000 tahun, ya pasti itu terjadi antara penciptaan kembali. Saya katakan penciptaan kembali karena sudah ada kan? Hancur, diciptakan kembali, diatur lagi sama Tuhan. Direnovasi sama Tuhan. Nah, di sini kita melihat ya dalam kondisi kacau. Ayat ke-3 dikatakan ya, Kejadian 1 tadi. Elohim berfirman, biarlah ada terang, maka terang pun ada. Perhatikan ya, ini terang ini bukan matahari. Ini bukan matahari. Ya. Terang di sini bisa berarti kemuliaan Tuhan, kekudusan Tuhan, kebaikan Tuhan untuk mengcounter pekerjaannya si setan. Bisa ditangkap ya. Karena matahari itu kan nanti diciptakan kalau nggak salah hari keempat. Jadi itu bukan pekerjaan, bukannya matahari. Tetapi kemuliaan Tuhan menguasai bumi yang sudah dirusak. Dan Tuhan mau merenovasinya kembali. Ya. Nah, di sini kita melihat ya. Kalau kita lihat kemana manusia purba itu dulu. Nah, kita nggak tahu. Mungkin air bah yang pertama itu. Yang Kejadian 1 kan Kejadian 1 ayat 2 samudera raya. Berarti mati semua. Yang hidup, yang ada napas di hidungnya mati semua. Bisa termasuk yang kalau ada raksasa-raksasa seperti itu. Ya. Nah, kita menamanya menafsir. Boleh aja. Kemudian renovasi terus dikerjakan hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Manusia diciptakan tuh. Hari ketujuh Tuhan istirahat. Ya.
Nah, kita melihat di sini ketika Tuhan menjadikan Adam, mereka ditaruh di Taman Eden. Di Taman Eden, jadi ada dalam perlindungan yang khusus. Nah, bisa timbul pertanyaan kan? Ya kita kan namanya cerita Tuhan, ya kita membayangkan. Ya. Karena kalau saudara perhatikan baik-baik dalam Kejadian 1 dan Kejadian 2, ada manusia yang diciptakan dan ada manusia yang dibentuk. Sesuatu yang diciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Itu dalam Kejadian 1 ayat 20 berapa itu? 26. Kita menafsir. Apakah ini juga manusia raksasa? Nanti kita lihat. Kan Tuhan lagi cerita. Kita coba menangkap. Ingat ya, ini hanya buat pengetahuan. Karena nanti pada akhirnya, pada akhir khotbah ini, ya, kita akan diberitakan bagaimana kita harus hidup supaya masuk surga. Masuk surga. Jadi kita cerita story-nya Tuhan kepada Musa. Saya tangkap, saya coba membayangkannya, kira-kira begini ya. Nah, kita lihat. Ketika Adam dan Hawa dijadikan Tuhan, mereka ditaruh di Taman Eden, dikasih pernyataan. Tapi sebelumnya kita lihat bahwa dari Kejadian 1 sampai Kitab Ulangan, hukum apa yang pertama? Torah itu hukum, aturan, ketetapan, dan perintah. Disatukan undang-undang dasar yang dari Tuhan yang harus diterapkan, bukan undang-undang ya, tapi undang-undang dasar yang harus dipraktekkan oleh bangsa Israel. Perintah yang pertama, Torah itu kan kita belajar terdiri dari 613 perintah, aturan, dan ketetapan. Perintah yang pertama. Jadi ini pasti ingat lah, kalau perintah yang pertama pasti ingat. Ya. Kejadian 1 ayat ke 28. Ya. Jadi saudara ingat ya. Ini perintah yang pertama. Elohim memberkati mereka dan Elohim berfirman kepada mereka. Perintah pertama, beranak cuculah dan berlipat gandalah, penuhilah bumi, taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan di laut, atas burung di udara, atas segala binatang yang merayap di bumi. Ini perintah yang pertama. Tuhan berikan kuasa. Torah, hukum yang pertama. Ya. Dan ketika manusia, Adam dan Hawa ditaruh di Taman Eden. Pertama si Adam ditaruh. Ya. Pada hari ke-6 Adam ditaruh. Hari apa sih Hawa diciptakan oleh Tuhan? Nggak tahu. Kapan Hawa diciptakan? Dia diambil dari tulang rusuknya Adam. Ya mungkin pada hari yang sama. Tapi kan satu harinya Tuhan, 1000 tahunnya kita. Ya. Nah di situ kita melihat bahwa Tuhan juga menguji kesetiaan Adam dan Hawa. Ada 2 pohon. Satu pohon kehidupan dan satu pohon pengetahuan baik dan jahat. Saya percaya yang disebut pohon kehidupan pasti Yesus. Karena dia itu firman. Karena itu ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, diusir keluar supaya jangan mengambil buah dari pohon kehidupan. Karena kalau mereka ambil, mereka makan, mereka hidup selamanya. Dan kehidupan itu hanya berasal dari Yesus.
Bukan buah beneran ya, bukan. Tapi itu adalah gambaran bahwa pohon kehidupan itu adalah Yesua. Ya. Buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Manusia cenderung semakin dilarang, semakin kepengen bikin. Itu karakter manusia. Karakter manusia. Memang dari sononya begitu. Dari hawanya ya. Dari hawanya. Ya. Kesempatan ini, setan ini kan dalam Yeskiel dikatakan, setan itu kan ada di Taman Eden juga. Dia berusaha merusak pekerjaan Bapa Yahweh. Dia berusaha dengan berbagai macam cara untuk merusak. Dan kita melihat, singkatnya dia berhasil menipu si Hawa. Yang menjadi pertanyaan, apakah benar buah yang dimakan? Ini harus kita lihat. Ya, penafsiran banyak. Saya pribadi ya menafsirkan bahwa yang dilakukan adalah perzinahan. Saya pernah ngomong sama saudara beberapa tahun yang lalu. Saya terus mencari sampai sekarang saya tidak pernah ketemu buku atau siapapun yang menulis. Kenapa? Ya, kenapa? Untuk pengorbanan minta ampun dosa harus darah. Harus darah. Kenapa? Segala sesuatu kan ada sebabnya. Tidak boleh, Tuhan tidak pernah melakukan sesuatu kalau nggak ada sebab. Pasti ada sebab. Ya. Nah, kita lihat di dalam 1 Korintus atau 2 Korintus ya. Nah, kita menafsir ya. 2 Korintus pasal ke-11. Ayat ke-2. 2 Korintus 11 ayat 2. Sebab aku mencemburui kamu dengan cemburu ilahi. Karena aku telah, perhatikan, mempertunangkan kamu kepada seorang suami untuk mempersiapkan apa? Seorang apa? Perawan. Artinya tidak percaya. Jadi Yesua, Adam yang terakhir, dia hanya mau kawin sama perawan gereja yang tidak percaya. Nah, kita sekarang sedang dibentuk. Yang menjadi pertanyaan atau yang kita tafsirkan berdasarkan ayat-ayat ini, kita menafsir harus ada imbangan ayatnya. Bisa ditangkap ya? Harus ada imbangan ayat. Tuhan kan sudah perintahkan beranak cuculah, penuhi bumi. Tapi di sini Adam kecolongan. Adam kecolongan. Sehingga dengan tipu dayanya Hawa menyerahkan keperawanannya kepada setan. Darah keperawanan Hawa tercurah. Yang seharusnya diberikan kepada Adam, ya diberikan kepada setan. Darah yang tercurah ini harus diganti dengan pengorbanan darah untuk mengampunkan dosa. Saya cari-cari buku, gak ada. Jadi artinya, katanya Tuhan ya, kita menafsirkan seperti itu. Coba saudara cari buku. Ya. Kan memang dikatakan oleh firman Tuhan, segala sesuatu disucikan dengan darah. Akan harus jadi pertanyaan, kenapa darah? Bisa ditangkap maksudnya. Ada yang membandingkan dengan kitab Korintus tadi, ya, Yesua pun Adam yang kedua lahir dari seorang perawan. Nah, kalau saudara baca kitab Torah, seorang imam, dia harus kawin dengan perawan. Tidak boleh dengan yang lain. Atau jandanya imam. Ya, kalau imam mati, dia kawinin jandanya boleh. Tapi di luar itu tidak boleh. Dia harus kawin dengan perawan. Jadi kita lihat perawan ini pegang peranan. Perawan artinya kudus, tak bercacat celah.
Karena itu saya berani menafsirkan. Nah, orang menganggap, oh itu gimana ya? Coba saudara berpikir, kenapa harus darah? Kenapa si Paulus mengatakan, aku mempersiapkan kamu sebagai perawan untuk suami Yeshua HaMashiach, Adam yang kedua. Dan di sini kita melihat, ya, yang pertama menjamah Hawa adalah setan. Kemudian selesai setan diberikan kepada Adam. Jadi yang lebih dulu siapa? Setan. Sehingga ketika anak-anak lahir, saya percaya Kain dan Habil itu kembar. Ya. Saya percaya Kain dan Habil itu kembar. Tetapi benihnya berbeda. Kita tafsir. Nah, kita melihat di sini, ya, ayat firman Tuhan kata, ya, si Kain itu bukan anaknya Adam. Kalau saudara baca di dalam silsilah Kejadian pasal 5, itu habis Adam langsung Set. Kain udah mati, apa? Habel udah mati. Jadi sudah nggak dihitung. Itu satu. Dalam 1 Tawaris 1 ayat 1 kita lihat. Yang kedua. Jadi harus ada ayat pendukung. Kita pernah membahas ini atau pernah saya ajarkan. Ya mungkin udah lama udah lupa-lupa. Ya kita ingatkan lagi. Ini sejarah keturunan Adam. Dari Adam nggak ada Kain. Kain kan masih hidup. Tapi nggak ada Kain. Yang ada siapa? Set. Artinya firman Tuhan membuktikan Kain bukan anaknya Adam. Ya. Tapi dia anaknya Hawa. Kejadian pasal 3 ayat 20. Kejadian pasal 3 ayat 20. Adam menyebut istrinya dengan nama Hawa. Kenapa disebut Hawa? Karena dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Jangan anggap remeh ini ya. Hawa adalah ibu semua manusia yang hidup. Tetapi tidak ada satu ayat pun yang menyatakan bahwa Adam adalah bapak dari semua orang yang hidup. Bisa ditangkap ya? Tidak ada ayat. Nah, kemudian kita lihat mulai disingkapkan. Mulai disingkapkan oleh Tuhan. Supaya apa yang Yeshua katakan, ada benih lalang, ada benih gandum. Ya. Nah, itu bukan sembarangan. Itu bukan sembarangan. Nah, mulai diungkapkan pertama oleh Yohanes Pembaptis. Matius 3 ayat ke-7. Ayat ke-7. Setelah melihat banyak orang Farisi dan Saduki yang datang pada baptisannya. Perhatikan ayatnya ya. Dia berkata kepada mereka, hai keturunan ular biludak. Siapa ular? Setan. Ini pertama secara diungkapkan oleh Yohanes Pembaptis. Bahwa ada keturunan ular biludak. Yeshua dalam perumpamaan-perumpamaannya senantiasa ada lalang dan gandum. Ini pertama disingkapkan oleh Yohanes Pembaptis. Kemudian Yeshua sendiri berkata, Yohanes 8
ayat ke-44. Kita lihat ya, ayat-ayat ini membuktikan bahwa Kain itu bukan anaknya Adam. Perhatikan. Kamu berasal dari bapakmu. Siapa? Iblis. Setan. Bapakmu setan. Pertanyaannya, Yesus kira-kira main-main nggak? Dia serius. Dia pasti serius. Bapakmu setan. Bapakmu iblis, kata ayat ini. Ya. Jangan main-main kata-kata ini. Yesua serius. Nah, kita harus menangkap apa maksudnya. Ya. Nah, kita melihat lagi diungkapkan yang berikut oleh murid yang paling dikasihi Tuhan, yaitu Rabi Yohanes. 1 Yohanes pasal 3 ayat ke-12. Satu Yohanes 3 ayat ke-12. Ya. Bukan sebagaimana Kain yang berasal dari mana? Dari sejak. Dengan ayat-ayat yang sudah dikatakan tadi dari kitab Kejadian, kitab Tawari, kitab Matius, kitab Yohanes, kitab Yohanes ini. Kitab Kejadian menyatakan Hawa itu bapak semua orangnya, ibu semua orang yang hidup. Tapi bukan Adam. Adam tidak disebut bapak orang yang hidup. Nah, kemudian kita lihat, ya, ini yang ayat-ayat yang kadang-kadang bisa kalau kita nggak perhatikan baik-baik kita bisa terjebak. Karena semua ini kan rahasia. Tuhan hanya membuka rahasianya kepada orang yang Tuhan berkenan untuk menerima pembukaan. Kita baca Kejadian pasal 4 ayat ke-1. Adam bersetubuh dengan Hawa, istrinya. Mengandunglah dia, lalu melahirkan Kain. Jadi kalau saudara hanya baca ini, kelihatannya Kain itu anaknya Adam. Ya, betul ya. Tapi kemudian, dan berkatalah dia. Di sini dia itu gak jelas. Ya, saya punya yang ini, kitab bahasa Indonesia yang lugas. Terus terjemahan NIV, ya, di sana jelas. Dia itu siapa? Ya. Kita lihat di dalam Kejadian 3, Kejadian 4 ini. Dengan terjemahan bahasa Indonesia yang lugas. Ya. Adam bersetubuh dengan Hawa, istrinya. Lalu ia mengandung dan melahirkan Kain. Hawa berkata. Berkatalah dia. Tapi di sini dikatakan dalam NIV juga sama James Stream juga disebut Hawa. Aku telah mendapatkan apa? Perhatikan ayat ini. Pria, kenapa bukan baby? Kelihatannya kan gampang. Kenapa bukan baby? Kenapa pria? Ya. Nah, disinilah kita melihat. Saya menafsirkan. Ketika Kain sudah mulai beranjak besar. Karena a man itu sudah besar. Pria itu sudah besar. At least sudah 17 tahun ke atas. Ya. Baru dia lihat. Saya percaya orang ini, si Kain ini, tubuhnya kayak raksasa. Saya menafsirkan Kain ini tubuhnya kayak raksasa. Oh, apa dasarnya? Ada dasarnya. Kita baca di dalam kitab Kejadian pasal 6. Ayat ke-4. Pada hari-hari itu para raksasa sudah ada. Sekarang pertanyaan dari mana ini? Ya. Sudah ada. Dari mana? Bapak Yahweh tidak menciptakan Adam dan Hawa raksasa. Tapi ada. Ada.
Nah, ini kita ya memang kalau kita bahas detail, kalau di lingkungan kecil ya nggak masalah. Tapi kalau sudah menyebar ke sana, wah banyak yang bantah. Tapi nggak apa-apa. Mereka boleh menafsirkan, kita boleh menafsirkan. Buat saya ya untuk jemaat sebagai pengetahuan. Sebagai pengetahuan. Menurut penafsiran dari salah satu buku yang saya baca, kalau nggak salah saya baca di dalam kitab suci pengajaran yang ditulis oleh apa namanya Kyle KYLE. Ketika zaman Nuh yang mati itu lebih dari 10 miliar. Lebih dari 10 miliar berdasarkan tulisan dia. Artinya lebih banyak dari sekarang. Nah, di sini kita melihat pada hari-hari para raksasa telah ada di bumi. Dari mana? Ini harus jadi pertanyaan. Tapi nanti bisa kita bahas pelan-pelan. Tapi bukan sekarang. Nanti. Bahkan juga sesudahnya. Jadi sudah ada juga sesudahnya. Kapan sesudahnya? Ketika anak-anak Elohim menghampiri anak-anak perempuan manusia. Ini diterjemahkan anak-anak Elohim sebagai malaikat. Malaikat-malaikat yang jatuh. Kenapa? Dia nyontoh pemimpinnya, si Hela ben Zakkai. Dia contoh. Kalau si setan bisa bergaul dengan si Hawa, saya juga bisa. Inilah yang terjadi. Lahirlah raksasa-raksasa. Dengan dasar ayat ini, saya menafsirkan Kain itu raksasa. Kain itu raksasa. Dan kita melihat dalam pertumbuhan selanjutnya. Karena kita kan bicara Torah nih. Masih Torah dulu. Nanti anugerah dan ya mungkin sedikit. Cepat juga waktunya. Ya, sedikit. Ya. Tapi kan belum 40 hari 40 malam. Cuma berapa jam. Ya, kita melihat di sini. Ya, kita coba. Saudara, apa yang saya katakan ini dicerna ya. Dicerna. Karena ini juga buat pengetahuan. Bisa ditafsirkan seperti itu. Bisa ditafsirkan. Namanya penafsiran. Bisa. Karena ada orang yang menafsirkan itu Habel. Kan Kain kan ketakutan. Nanti ada orang yang bunuh. Kan di dalam ayat. Ya. Ada orang yang menafsirkan itu anak-anak Habel. Gak bisa. Gak bisa. Kenapa saya bilang gak bisa? Habel itu belum kawin. Habel itu belum punya anak. Kalau dia punya anak, Kain yang jahat aja ada daftar keturunannya. Ada daftar keturunannya. Masa Habel gak ada? Jadi saya berani menafsirkan Kain memang belum kawin. Bisa ditangkap ya? Jadi kalau ada penafsiran itu anak-anaknya Habel, sorry. Kenapa? Kita berpegang kepada 66 kita. Kita ini gereja. Kalau saya sinagog, ya orang Yahudi, dia kan cuma sampai ya istilah kita perjanjian lama. Perjanjian baru dia belum akui. Perjanjian lama ditambah banyak kitab. Nah, tapi kita punya patokan hanya 66 kitab. Karena kita percaya termasuk Torah. Itu yang tulis Tuhan. Kalau yang lain-lain kan kita nggak tahu siapa pengarang. Oh ini bahasa Ibrani, mau bahasa Ibrani kayak siapa yang tulis kita nggak tahu. Nah di sini kita melihat ya. Terus perkembangan terjadi karena manusia semakin jahat. Kalau saya boleh menafsirkan air bah yang kedua terjadi pada zaman Nuh. Nah kita lihat di sini. Ya. Saudara mungkin sering berdoa. Kita sering berdoa. Satu orang selamat, seisi rumah tangga selamat. Sebenarnya ini mulanya pada zaman Nuh. Nuh orang yang benar di hadapan Bapa Yahweh. Karena Nuh orang benar, istrinya, anak-anaknya, mantu-mantunya selamat. Nah, itulah kasih Bapa Yahweh yang gak bisa kita pikirin. Gak bisa kita pikirin.
Artinya kan firman Tuhan katakan dari ketiga anak daripada Noah ini lahir semua manusia. Kita nggak tahu dari keturunan mana, Sem, Ham, Yafet, kita nggak tahu, udah campur aduk. Nah, di sini kita melihat, ya, manusia semakin jahat, dimusnahkan, tetapi firman Tuhan menyatakan Nuh orang benar. Tapi istrinya kita nggak tahu. Kalau Sem ya mungkin orang benar. Karena dia melahirkan keturunan orang benar. Yafet kurang jelas. Tapi Ham pasti orang jahat. Ya. Artinya, ya, apakah di sini ada benih raksasa? Bisa jadi. Karena ada Goliat. Ya kan? Ada Goliat dan keturunan Enak, itu orang raksasa. Nah, di sini kita melihat semuanya Tuhan izinkan terjadi, kita hanya belajar. Ini hanya buat pengetahuan. Ya. Tuhan melihat manusia begitu kacau. Ya, akhirnya oleh kemurahan Tuhan mulai memisah. Kan pemisahan mulai terjadi dalam kitab Kejadian 1 tadi. Mulai dipisah. Jadi terang, darat, laut, semua dipisah. Ya. Mulai juga Adam, keturunannya disebut satu persatu. Di situ sebenarnya mulai terjadi proses pemulihan atau proses pemisahan yang Bapak Yahweh lakukan kepada orang pilihan Tuhan. Dia memproses. Ya. Dari zaman Adam sampai zaman Abraham. Kalau saudara hitung tahunnya Adam berapa tahun, terus Set berapa tahun, Enos berapa tahun. Saya ada. Ya. Itu saya hitung, ya, dari zaman Adam sampai kepada zaman Abraham itu 2000 tahun. Ya, kita sudah main hitung-hitungan kemarin kan, hitung-hitungan, ya kan Tuhan bilang generasi ini akan menyaksikan kedatangan. Ya, kita mulai hitung-hitungan kan generasi. Ya, tadinya kan kita pikir 40 tahun. Itu bukan generasi. Itu satu masa pembentukan yang Tuhan kerjakan. Tapi jelas-jelas yang dibilang generasi, bangsa Israel menjadi budak di Mesir selama 400 tahun, 4 generasi. Jadi satu generasi 400 dibagi 4, 100 tahun. Dari zaman Adam sampai zaman Abraham itu 2000 tahun. Kalau saudara hitung dari Adam sampai Abraham itu 20 generasi. 2000 tahun dibagi 20, 100 tahun. 2 ayat sudah membuat kita bisa menafsir. Bangsa Israel merdeka tahun 48 ditambah 100 2048. Bukan saya katakan Pak Leo bilang ini 2048 mau Tuhan Yesus datang. Salah lagi. Kita boleh hitung-hitungan menafsir. Tapi ada firman Tuhan mengatakan waktunya dipersingkat. Kita nggak tahu. Tetapi kalau melihat kondisinya sekarang, memang semua itu semakin digenapkan. Munculnya sekarang diekspos nyata-nyata. Tadinya dulu kan, khususnya di Amerika, saya pernah baca beberapa kira 10 tahun yang lalu, mereka menentang 66. Ya. Tetapi sekarang kelihatan kan mulai diekspos nyata-nyata, 66 bahkan kalau saya nggak salah sudah disahkan oleh Kementerian Amerika. Kapan terjadinya kita nggak tahu. Saya hanya bisa menasihatkan saudara, jangan mau dipakaikan tanda 6. Ya.
Karena itu, ya saudara kan kita sudah dibaptis dengan darah Yesus. Kau mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kemudian di dalam tubuhmu kau taruh nama setan. Itu kan nama setan ditaruh. Ya. Taruh nama setan. Bagaimana? Dan firman Tuhan kata kita coba kutip sedikit ya. Wahyu pasal 14. Kita lihat ayat ke kita mulai ayat 11. Nanti saudara baca ayat-ayat sebelumnya. Asap siksaan mereka membumbung selama-lamanya. Dan mereka yang menyembah binatang buas dan ikonnya. Dan siapa saja yang menerima tanda namanya, mereka tidak memperoleh istirahat siang dan malam. Artinya disiksa. Hati-hati. Siapapun yang ngajarin saudara, oh gak apa-apa, nanti kan kita bisa lepas. Emangnya kau punya kuasa? Oh saya dokter ya. Walaupun dokter kalau di kemarin aja. Oh ibadah hati-hati. Mulai dikurangin kan, udah mulai ketakutan. Kita melihat kenyataan. Bagaimana nanti seperti zaman Daniel. Jangan ada yang memanggil nama ilah lain. Kalau memohon sesuatu minta sama raja. Raja siapa? Darius. Daniel orang yang dikasih Tuhan, dia gak peduli. Mau mati, oke, that's fine. Dia tetap ibadah. Pertanyaannya, apakah kita bisa memiliki iman seperti itu? Kita sedang terus dilatih. Nah kemudian kita lanjut lagi, karena ini masih Torah ya. Belum lagi masalah anugerah. Ya. Torah, kita lihat. Ya. Torah, kenapa Torah diturunkan? Ketika manusia keluar dari perbudakan, itu kan berantakan. Nggak ada aturan. Semua mau seenaknya. Bunuh ya bunuh aja. Turunlah Torah. Torah diadakan untuk apa? Mengurangi atau mengeliminasi pelanggaran-pelanggaran yang tidak disukai Tuhan. Kita lihat Galatia pasal 3 ayat ke 19. Galatia 3 ayat 19. Lalu mengapa Torah? Ya, oleh karena pelanggaran-pelanggaran ia telah ditambahkan dengan memberi perintah melalui para malaikat ke dalam tangan seorang pengantara sampai datangnya benih yang atasnya dia telah berjanji. Beberapa hari yang lalu kita memperingati hari ya perjanjian baru ini, hari Pentakosta, hari Sabtu. Hari di mana Tuhan memberikan Torahnya kepada Musa. Ingat, Torah itu aturan, ketetapan dan perintah. Atau kalau boleh saya katakan itu adalah undang-undang dasarnya bangsa pilihan Tuhan, yaitu bangsa Israel. Mereka harus melakukan semua. Tetapi dalam kenyataan setelah diberikan, pelanggaran tetap terjadi. Bahkan Tuhan bilang kan bangsa ini bangsa tegar tengkuk. Bangsa tegar tengkuk. Kita persingkat sedikit ya. Kita ambil inti-intinya. Dan kita melihat sejak zaman Abraham, ketika bangsa Israel mulai dipilih-pilih kan. Dari zaman Abraham sampai zaman Yeshua, 2000 tahun. Selama 2000 tahun Tuhan kirimkan nabi-nabi, Tuhan kirimkan pemberita-pemberita firman, pengajar-pengajar Torah. Bangsa Israel tetap keras kepala. Bahkan pada puncaknya dia apa? Menolak sang juru selamat yang sesungguhnya mereka tunggu. Tapi mereka melihat tidak seperti yang diharapkan. Ya, tidak seperti yang diharapkan. Ya, Yeshua ini anak tukang kayu, masa dia juru selamat? Ya.
Nah, ini yang kita lihat ya, bagaimana proses. Karena tidak mau menyelidiki dengan sungguh-sungguh kebenaran firman Tuhan. Akhirnya orang-orang yang menamakan diri ahli Torah, orang-orang Farisi, orang-orang Saduki, kita melihat mereka menyelidiki firman, tapi toh bisa tidak menerima sang juru selamat. Seharusnya, tapi memang sudah harus begitu ya. Kalau mereka ada hikmah, saya tidak melihat ketika Yesua disalib, saya tidak melihat ada kata-kata yang menyatakan Yusuf hadir. Nggak ada, mungkin udah mati, nggak tahu. Ada nggak? Saya sih nggak lihat. Tidak ada ayat yang menyatakan bahwa Yusuf ada. Tetapi mamanya masih ada. Mamanya masih ada. Kita lihat di dalam Yohanes pasal ke-7. Kita baca mulai 41. Orang-orang lainnya berkata, dia ini adalah Hamasya. Namun yang lainnya berkata, bukan. Sebab adakah Hamasya datang dari Galilea? Bukankah kitab suci telah berkata bahwa Hamasya datang dari Bani Daud, dari Bethlehem, desa tempat tinggal Daud. Kenapa mereka nggak datang? Tanya sih. Mari, asalmu dari mana? Asalmu dari mana? Kenapa nggak tanya? Tetapi ini Tuhan izinkan terjadi. Kita mulai lompat. Anugerah dicurahkan kepada bangsa non-Israel. Kita melihat, kita sudah pernah dengar kan? Tidak perlu kita baca lagi. Saya hanya terangkan aja. Ketika bangsa Israel baru-baru datang ke tanah Mesir. Ya, Yakub datang bersama anak-anak. Kemudian Yosef atau Yusuf sebagai penguasa. Setelah beberapa waktu dia datang bawa anaknya Efraim dan Manasye. Manasye yang paling tua. Yosef tahu anak sulung harus mendapat berkat kesulungan lebih tinggi daripada adik. Karena itu ketika dia membawa Manasye dan Efraim, Manasye ditaruh di tangan kirinya supaya Yakub memberkati dengan tangan kanan. Saya tahu ya, kalau saudara begini kan, saudara umpamanya Yosef, saya Moshe, saya Yakub, saudara bawa anak yang sulung pasti di tangan kiri supaya saya bisa berkati dengan tangan kanan, karena tangan kanan lebih, ya istilahnya lebih berkat. Yosef tahu dia bawa Manasye di tangan kiri, Efraim di tangan. Apa yang terjadi? Yakub dengan pimpinan roh Bapa Yahweh, tangannya dia silam. Berkat yang harusnya diberikan kepada anak sulung diberikan kepada yang bungsu. Firman Tuhan berkata, Israel adalah anak sulung. Apa yang terjadi atau merupakan suatu nubuatan yang dilakukan oleh Yakub mungkin tanpa dia tak sadari. Sekitar berapa? 2000 tahun lebih. Kan dari Abraham, sekitar 1500 tahun. 1500 tahun kan bangsa Israel dalam perbudakan. Musa itu terima sekitar tahun 1500 sebelum Yesua. Jadi ya kira-kira
Kira-kira 1500 tahun sebelum Yesua lahir, sebenarnya sudah dinubuatkan. Bangsa Israel yang menolak, bahkan menyalibkan Yesua, cross, salib, lambang penolakan daripada bangsa Israel terhadap juru selamat yang sesungguhnya mereka nantikan. Lambang. Dan hati-hati, sekarang kita memperoleh anugerah. Inilah yang zaman anugerah. Ada orang pemberita-pemberita yang menyatakan, oh Torah itu tidak perlu. Hati-hati. Kalau ada orang yang memberitakan seperti itu, jangan dengar. Hati-hati. Kita lihat dalam Matius 5 ayat 17. Janganlah mengira bahwa aku datang untuk membatalkan Torah atau kitab para nabi. Aku datang tidak untuk membatalkan, melainkan untuk apa? Menggenapi. Sebab sesungguhnya aku berkata kepadamu, sampai langit dan bumi berlalu, satu iota atau dalam terjemahan Lukas 1 koma pun dari Torah sekali-kali tidak akan lenyap sampai segala sesuatu terjadi. Perhatikan ayat selanjutnya. Oleh karena itu, siapapun yang mengabaikan satu dari perintah-perintah yang terkecil ini dan mengajar orang, perhatikan ya, mengajar orang secara demikian, dia akan disebut yang terkecil ya. Untungnya sih masih dalam kerajaan surga. Untungnya masih dalam kerajaan ya, kecil-kecil ya. Tapi bukan itu tujuan Tuhan. Tuhan walaupun dalam kerajaan surga kita mau diberi tempat yang terbaik. Jadi berdasarkan ayat-ayat ini, ingat Yesua itu sendiri Torah. Ya, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama dengan Elohim dan firman itu adalah Elohim. Yohanes 17 ayat 17 katakan, kuduskan mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Kita memperoleh anugerah hampir 2000 tahun. Dari zaman Yesua, dari zaman ketika Paulus memberitakan di luar bangsa Israel. Bangsa Israel dapat jatah 2000 tahun, kurang lebih. Kita dapat jatah. Ya, mungkin nggak sampai 2000 tahun. Karena kan ini Torah yang tertulis. Ya kan ada Torah yang nggak tertulis. Yang saya katakan tadi dalam Kejadian 1 itu bukan Torah yang tertulis. Belum dituliskan sama Tuhan. Jadi kalau kita lihat. Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita karena saatnya tiba. Ruach HaKodes akan kembali kepada bangsa Yesus. Ini adalah masa anugerah. Barang siapa percaya kepada Dia, tidak akan binasa. Nah, tapi sayangnya saya katakan, ada orang-orang yang mengatakan kamu percaya Yesua, kamu selamat. Itu separuh benar. Saya katakan separuh benar. Kalau dikatakan kamu percaya Yesua, kamu selamat. Ingat, setan juga percaya Yesua. Betul nggak? Setan percaya Yesua, tapi dia gemetar. Orang-orang yang menamakan diri percaya Yesua, dikasih firman, itu kan kata dia. Lihat, masa anugerah masih diberi. Masa anugerah masih diberi. Dia itu kebenaran. Dia itu firman yang Tuhan mau berikan kepada pengantin-pengantin yang mau terus-menerus memberi diri disucikan, dikuduskan. Sehingga kita menjadi perawan yang suci. Satu ayat terakhir ya. Kita lihat karena ada orang yang kadang-kadang salah menggunakan. Efesus 2 ayat ke 8 dan 9. Sebab oleh anugerah kamu telah diselamatkan melalui iman. Nah, ini
yang seringkali orang lupa melalui iman. Ya. Dan hal itu bukanlah dari kamu, itu karunia Elohim. Bukan dari perbuatan, supaya tidak seorang pun dapat merebutkan. Ada orang yang beranggapan, oh kalau gitu saya santai-santai aja. Kitab Yakobus katakan, iman tanpa perbuatan. Jadi hati-hati, ini anugerah. Ini anugerah. Tapi kalau kita tidak mempergunakan hari yang Tuhan berikan kepada kita dengan benar, engkau akan menyesal. Tapi ya udah terlambat. Karena itu mari kita belajar, sama-sama terus belajar. Kalau tadi yang penafsiran itu hanya buat pengetahuan, supaya tahu aja. Tapi yang bisa menyelamatkan kita, ingat, Yesus tidak menghapus Taurat. Hanya sudah ada yang digenapi. Kalau nggak digenapi, kita bakar korban. Itu kan nggak perlu lagi, sudah digenapi. Kita nggak perlu lagi pakai baju yang berjumpai-jumpai, supaya kita ingat firman Tuhan. Karena Tuhan sudah beri Roh Kudus di dalam hati kita, sehingga kita ingat, kita diajarkan terus-menerus oleh Roh Kudus. Banyak hal-hal yang sudah digenapi. Karena itu, ini kan kasih karunia Tuhan, ini anugerah Tuhan. Mari kita terus-menerus menyelidiki firman Tuhan siang dan malam. Dan kalau benar demikian, belajar melakukan. Keselamatan urusan pribadi, saya tidak bisa menyelamatkan saudara. Saudara, para suami tidak bisa menyelamatkan istri. Istri tidak bisa menyelamatkan suami. Orang tua tidak bisa menyelamatkan anak. Demikian sebaliknya. Keselamatan urusan pribadi. Itu mari kita terus-menerus biar firman Tuhan mengajar kita, menyatakan kesalahan kita, memperbaiki tingkah laku perbuatan kita, untuk membawa kita kepada kebenaran dan akhirnya disempurnakan. Tanpa kesempurnaan nggak mungkin jadi. Tuhan mau saudara dan saya sempurna. Nah, kita mungkin sekarang udah 30%. Tingkatkan menjadi 60%. Kalau sudah 60%, matematika Tuhan beda. Bukan 90%, tapi berapa? 100%. Itulah yang Tuhan mau dari saudara dan saya. Karena itu mari, ya. Apapun situasi dan kondisi yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, lihat, pandang segi positif. Mungkin itu terjadi, justru itu kelemahanku. Dan Tuhan sedang menggodok saya supaya saya jadi kuat. Ya, dengan demikian kita semakin hari, ya, semakin apa? Disempurna. Ingat, ya, ayat terakhir. Ketika Moshe 40 hari 40 malam bertemu berbicara dengan Bapa Yahweh. Ketika dia kembali, apa dia tahu mukanya bercahaya? Dia nggak tahu. Dia nggak sadar kalau mukanya berubah, bercahaya. Tetapi orang lain melihat, wih, menggentarkan bangsa Israel. Kalau Moshe bisa. Dan kalau kita mau hidup seperti Moshe, bergaul dengan Tuhan, jadilah apa yang dikatakan Yeshua. Jadilah terang. Kalau kita bergaul dengan firman, firman itu yang akan merubah kita, sehingga tanpa kita sadari kita berubah. Kita berubah. Tuhan tahu keterbatasan kita. Kalau kita tidak bisa, bilang aja, Tuhan saya nggak bisa. Tuhan yang tolong. Karena tidak ada sesuatu pun yang Tuhan perintahkan yang tidak bisa kita lakukan. Kalau ajaran-ajaran orang lain sih lain. Ada ini, oh nggak bisa. Tuhan berikan perintah, semuanya bisa. Kalau mau. Karena itu mari kita terus menerus maju di dalam Tuhan. Dan kita percaya. Ketika anugerah itu sudah ditarik dari bangsa non-Yisrael,
Dan tidak lama setelah itu, kan ke bangsa Israel 144.000 dimateraikan. Kita tidak tahu, mungkin, saya berarti mungkin sama-sama langsung diraih. Karena pada saat itu si anak-anak berkuasa. Ada orang yang mengajarkan, dulu kan kita suka ada seminar-seminar. Oh, kita ajarkan orang-orang supaya bisa nanam, bisa ini. Sehingga nanti ke waktu kesukaan besar, sudah bisa nanam. Hati-hati. Namanya setan udah berkuasa, air diputus. Dapat air dari mana? Kok itu harus terjadi. Kita sudah lihat. Itu yang. Haleluya. Amin. Mari kita bangkit berdiri.